Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Akbar Feruzi dari kelas KPIB semester 3 ingin memenuhi tugas UTS. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang syarat-syarat mufasir. Yang saya hormati dosen pengampu kaidah tafsir Ibu Agustriani Muzayyanah MAG. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Syarat-syarat dan adab mufasir. Apa itu syarat-syarat mufasir? Apa itu tafsir dulu deh. Tafsir merupakan sarana untuk memahami Al-Quran secara lebih mendetail. Tafsir mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita pembacanya harus memahami apa itu arti-arti dari ayat Al-Quran tersebut. Syarat-syarat jadi seorang mufasir. Orang-orang yang melakukan penafsiran terhadap Al-Quran disebut mufasir. Sini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir dari Imam Jalaluddin Asyuyuti menyebutkan terdapat 15 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufasir. Yang pertama yaitu bahasa. Lanjutnya ada nahwu, shorof, istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, badi', ilmu qiraah, usuluddin, usul fiqh, asbabun nuzul, nasikh mansukh, fikih, hadis-hadis yang menjelaskan ayat yang masih global dan umum, dan ilmu mauhibah. Dan sedangkan dari Al-Farmawi menjelaskan terdapat 4 macam persyaratan dan berbagai ilmu di dalamnya. Yang pertama, memiliki i'tikad atau keyakinan yang benar dalam mematuhi ajaran agama. Yang kedua, memiliki tujuan yang benar. Ketiga, berpegang pada dalil nakal. Keempat, memiliki ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir. Dan ilmu-ilmu tersebut dikatakan dari Al-Suyuti dan Al-Zarqani terdapat 15 ilmu, yaitu ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, terus ilmu badi', ilmu qiraah, ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansukh, ilmu fiqh, hadis-hadis yang dapat menjelaskan ayat-ayat mujmal dan mubaham, ilmu al-mauhibah. Tidak beda jauh dengan yang sebelumnya saya sebutkan. Sedangkan adab-adab seorang mufasir. Adab mufasir. Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang di dalamnya memuat dasar-dasar hukum dari berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan alam, akidah, sosial, dan lain sebagainya. Allah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pedoman kehidupan bagi umat manusia di samping adanya sunnah. Oleh karenanya tidak diperbolehkan bagi siapapun menafsirkan suatu ayat Al-Quran tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Mana Al-Qoton mengatakan terdapat 11 adab yang harus dimiliki seorang mufasir. Yang pertama berniat baik dan bertujuannya benar. Yang kedua, berakhlak baik. Yang ketiga, taat dan beramal. 4. Berlaku jujur dan teliti dalam penukilan. Yang kelima, tawadu atau lemah lembut. Yang keenam, berjiwa mulia. Yang ketujuh, vokal dalam penyampaian kebenarannya bagus. Yang ke-8, berpenampilan baik. Yang ke-9, bersikap tenang dan mantap. Yang ke-10, mendahulukan orang yang lebih utama. Yang ke-11, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Kesimpulannya di sini adalah seorang yang hendak melakukan penafsiran terhadap Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat
dan adab yang telah disepakati oleh para ulama setelah Nabi wafat. Persyaratan tersebut baik bersifat fisik dan psikis serta akademik. Kelengkapan ilmu yang harus dimiliki seorang mufasir pada dasarnya lahir karena tuntunan Al-Quran sendiri, yang isinya meliputi semua persoalan atau bidang hidup dan kehidupan manusia. Sedangkan itu, seorang mufasir juga harus mempunyai etika dan adab yang baik, yang mulia, dan patut diteladani. Etika yang mulia tersebut yang akan membawa umat manusia tidak ragu akan ketetapan yang dihasilkan seorang mufasir tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.